melanjutkan tentang sumber daya manusia. Saya Kaharudin Sadiq Halim. Saya Bapak Al-Sadiq. Saya Muhammad Fadri, saya yang dipanggil Rizky. Saya Maulana Widianto. Selamat menyaksikan. Analisis sumber daya manusia. Analisis sumber daya manusia mengacu pada praktik penggunaan data, analisis statistik, dan pengawasan berbasis data untuk menginformasikan dan mengoptimalkan strategi kebijakan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Analisis ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data terkait berbagai fungsi SDM, termasuk rekrutmen, manajemen bakat, keterlibatan karyawan, manajemen kinerja, pembelajaran dan pengembangan, orientasi pelatihan, dan perencanaan tenaga kerja. Organisasi memanfaatkan analisis SDM untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang tenaga kerja mereka, mengidentifikasi tren terkait sumber daya manusia, membuat keputusan berdasarkan data untuk meningkatkan produktivitas karyawan, dan menyelaraskan inisiatif sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Jenis-jenis analisis sumber daya manusia. Untuk yang pertama adalah analisis deskriptif, melibatkan analisis data HR historis untuk memahami tren dan pola masa lalu. Ia memberikan pandangan retrospektif tentang metrik tenaga kerja, seperti jumlah karyawan, tingkat pergantian, rasio keragaman, dan demografi karyawan. Untuk analisis ini membantu organisasi mengidentifikasi area perbaikan dan menetapkan tolak ukur untuk analisis di masa depan. Untuk yang kedua adalah analisis diagnostik. Analisis ini lebih dari sekedar analisis deskriptif untuk mengungkap alasan di balik tren atau masalah dalam dunia kerja. Ia bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa dengan mengeksplorasi hubungan antara berbagai metrik SDM dan mengidentifikasi pendorong atau prediktor hasil tertentu. Dengan melakukan analisis ini, profesional HR dapat memperoleh wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan, pergantian karyawan, kinerja, atau fenomena terkait HR lainnya. Pemahaman ini memungkinkan organisasi untuk mengatasi akar permasalahan, mengembangkan intervensi yang ditargetkan, dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan praktik dan hasil sumber daya manusia. Untuk yang ketiga adalah analisis prediktif. Analisis ini menggunakan model statistik dan algoritma untuk memperkirakan hasil dan tren di masa depan berdasarkan data historis. Hal ini melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan kinerja tenaga kerja untuk memprediksi risiko pengurangan karyawan, mengidentifikasi karyawan berpotensi besar, dan mengantisipasi kebutuhan talenta. Analisis prediktif membantu organisasi secara proaktif mengatasi tantangan dan pengambilan keputusan yang tepat. 4. Analisis preskriptif. Analisis preskriptif membawa analisis prediktif selangkah lebih maju dengan merekomendasikan tindakan atau intervensi tertentu untuk mengoptimalkan hasil. Ini menggunakan algoritma canggih dan teknik pemodelan untuk mensimulasikan skenario yang berbeda dan memprediksi dampak dari strategi SDM yang berbeda. Analisis preskriptif membantu pengambilan keputusan berdasarkan bukti dengan memberikan wawasan tentang tindakan yang paling efektif. Analisis peran sumber daya manusia dalam operasi. Peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik secara pribadi, individu, maupun di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga, dan kemampuan manusia, baik daya pikir serta daya fisiknya, benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah, namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya, maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Peran sumber daya manusia diklasifikasikan menjadi dua kategori, mikro dan makro. Sumber daya mikro berkontribusi terhadap produksi faktor produksi atau penyerapan tenaga kerja. Sedangkan SDM makro berfokus pada peran SDM dalam hal pembangunan dan kependudukan. Berikut ini adalah peran dan fungsi SDM dalam perekonomian.
1. SDM sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia dan teknologi dipandang sebagai keunggulan kompetitif karena memungkinkan individu untuk menjadi tenaga ahli dalam mengejar pembangunan ekonomi. 2. SDM sebagai pimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana individu-individu tertentu dengan antusiasme dan dedikasi yang besar mempengaruhi tindakan, sikap, dan nilai-nilai orang lain. Untuk menjadi pemimpin bisnis yang sukses, seseorang harus memiliki keterampilan interpersonal yang luar biasa yang dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan organisasi yang retak dengan karyawannya. 3. SDM sebagai tenaga usahawan. 3. SDM sebagai tenaga usahawan. Tenaga usahawan adalah siapa saja yang mampu bekerja secara mandiri, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai tenaga usahawan, maka SDM harus melibatkan dirinya dalam proses produksi. Analisis peran sumber daya manusia dalam operasi. Keempat, SDM sebagai produsen. Produksi adalah tingkat apapun yang meningkatkan kualitas barang atau menambah nilai atau manfaat pada suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan definisi produsen adalah pihak atau pelaku yang menambah nilai pada suatu barang atau sebuah barang baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelima, SDM sebagai konsumen. Rata-rata sebagian besar konsumen adalah para pengguna akhir dari suatu produk barang atau jasa yang diproduksi. Konsumen akan menggunakan produk barang atau menikmati jasa agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perencanaan rantai pasok. Pengertian. Perencanaan rantai pasokan atau SCP adalah proses mengantisipasi permintaan produk dan merencanakan bahan komponennya, produksi, pemasaran, distribusi, dan penjualan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, sehingga peluang pendapatan penjualan dapat dimanfaatkan sepenuhnya secara tepat waktu dan dengan biaya serendah mungkin. Anggota tim internal yang berada seperti penjualan, pemasaran, dan produksi bekerja sama untuk memperkirakan permintaan produk berdasarkan beberapa faktor, termasuk data historis. Proyeksi kemudian diteruskan ke tim produksi dan tim lain yang memerlukan informasi untuk menjaga inventaris. Organisasi juga dapat menggunakan rangkaian perangkat lunak seperti SCP untuk berada di atas sistem transaksional untuk menyediakan fitur seperti perencanaan dan analisis skenario. B. Langkah-langkah. Seperti bagian dari manajemen rantai pasokan, SCP bekerja di sekitar perencanaan dan akuntansi bahan mentah, pemasok, manufaktur, distribusi, dan penjualan kepada pelanggan. Proses perencanaan rantai pasokan hampir selalu dimulai dengan perencanaan permintaan. Di sini, tim yang terdiri dari orang-orang dari penjualan, pemasaran, dan produksi membuat perkiraan penjualan berdasarkan data historis dan informasi lainnya, seperti data yang datang dari terminal, point of sale, atau POS. Tim kemudian menganalisis data dalam spreadsheet, perangkat lunak, perencanaan, kemudian permintaan khusus, atau permintaan data untuk mengidentifikasi pola yang memberikan petunjuk mengenai permintaan di masa depan. Yang ketiga yaitu manfaat perencanaan rantai pasok. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data yang lebih baik.
Memiliki akses terhadap data yang akurat dan real-time, dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan memfasilitasi proses yang sensitif terhadap waktu, seperti manufaktur just-in-time. Kedua, manajemen inventaris yang ditingkatkan. Data inventaris terkini dapat memungkinkan produksi, ramping, dan overhead yang lebih. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Rencana permintaan dan produksi yang akurat dapat membantu organisasi mengidentifikasi inefisiensi, termasuk pemborosan bahan mentah dan kelebihan persediaan. Hal ini membantu meningkatkan daya tanggap organisasi. Keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Melacak sentimen pelanggan dan permintaan produk dapat meningkatkan margin keuntungan. Yang kelima, manajemen siklus hidup produk yang ditingkatkan. Perencanaan permintaan dapat membantu menyelaraskan pengembangan produk dengan permintaan konsumen. Keenam, peningkatan keluaran. Peningkatan komunikasi yang disediakan SCP juga mengarah pada koordinasi dan keluaran yang lebih baik di antara vendor, pemasok, dan organisasi. Kerjasama yang lebih baik. Ketujuh, SCP memfasilitasi kerjasama antar vendor, distributor, dan organisasi karena peningkatan komunikasi diperlukan untuk mengantisipasi permintaan bahan, komponen, dan tingkat inventaris. Kedelapan yaitu mengurangi penundaan. Semua pihak yang terlibat dalam SCP harus memiliki gagasan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dan memastikan masalah seperti kekurangan atau penundaan pengiriman dapat diatasi. Perencanaan rantai pasok. 9. Alokasi sumber daya yang ditingkatkan. SCP memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat seputar alokasi sumber daya dalam rantai nilai. 10. Mengurangi biaya. SCP dapat mengurangi inventaris, manajemen inventaris, pengiriman, dan biaya operasional. D. Contoh, jika organisasi yang sedang berkembang melakukan beberapa akuisisi, maka proses seperti alokasi sumber daya atau konsolidasi data di berbagai sistem bisa menjadi sebuah tantangan. Dengan menggunakan rangkaian perangkat lunak SCP, organisasi dapat menstandarkan proses bisnis baru sekaligus mendapat visibilitas dalam perencanaan pasokan dan permintaan. Perangkat lunak SCP biasanya mencakup fitur-fitur seperti pengumpulan data, perkiraan permintaan, pelacakan aset dan bisnis, penjualan, perencanaan operasi dan produksi, dan otomatisasi proses. Alat-alat ini membantu konsolidasi sistem dan memberikan visibilitas lebih untuk alokasi sumber daya. Demikian pula, jika permintaan produk suatu organisasi tiba-tiba meningkat, maka organisasi tersebut dapat menggunakan SCP untuk membantu perencanaan, alokasi sumber daya, produksi dan distribusi produk tersebut. SCP meningkatkan visibilitas dalam rantai pasokan, memungkinkan organisasi merencanakan produksi dan distribusi secara akurat berdasarkan ketersediaan sumber daya. Konsep dan perencanaan rantai pasok dalam operasi. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasok adalah dalam hal peningkatan nilai tambah, sehingga setiap aktor dalam jaringan rantai pasok akan memberikan sumbangsih berupa input atau proses spesifik yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Rantai pasok secara luas tidak hanya dalam hal peningkatan nilai tambah, tetapi juga untuk memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antar aktor dalam rantai pasok sehingga tidak benar jika rantai pasok hanya mementingkan pabrik atau proses produksi saja. Tetapi terdapat komponen lain yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan aktor lain sepanjang rantai pasok. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada yang kurang, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.